gitu kan? Dan sekarang gimana tekadmu? Kayaknya setelah semua yang terjadi dan rencana yang udah dibuat sama guru juga, kayaknya udah yakin. Mantap. Ya, mantap hatinya ya. Untuk ke jalan yang lebih lurus lagi. Ya karena kan udah nggak ada lagi beban. Kalau kemarin masih ada, sekarang kayaknya udah Aman ya? aman. Ya udah nggak ada lagi yang ganggu. Tapi ya insya Allah kita lihat aja ke depannya kayak mana jalannya, bakal lancar atau enggak. Tapi intinya kamu udah semuanya. Saya cuma mau pesan sama kamu bahwasanya orang yang ingin ke jalan Allah, ke jalan Allah Ta'ala itu sangat-sangat tidak mudah. Karena apa? Pastinya kan selalu banyak rintangan. Seperti kamu ingin menjadi lebih baik, tapi kamu malah disekap mat golok. Kamu gak ketemu ibu kamu, dan kamu tahu semua kebenaran ini. Berat toh? Jadi karena sebelumnya nggak tahu kalau ini adalah skenario nya mama, jadi agak kecewa gitu loh, kok kalian jadi ikutan ngapain ibu saya, ternyata ini adalah semua skenario dan itulah rencana yang dibuat oleh guru. Jadi akhirnya percaya lagi kalau emang ini bakal berhasil dan bakal berubah jadi yang lebih baik kalau matkullah udah nggak ada dan misinya selesai gitu. Oke, jadi kamu udah mantapkan diri ya untuk mendekatkan diri sama Allah, untuk menjadi lebih baik lagi. Karena bagaimanapun sebenarnya beban kamu adalah itu kan? Iya. Beban kamu adalah mat golok. Nggak, bener-bener itu yang paling membuat aku terhalang, udah nggak bisa ketemu sama kalian, udah nggak bisa masuk ke Padepokan juga kan, karena masih berada dalam pantauan dia gitu. Iya, tapi kan alhamdulillah sekarang udah aman, kamu udah bisa menghirup udara segar dan waktunya kamu menjadi lebih baik. Siap? Insyaallah siap. Nanti kita main ke Padepokan, kita belajar di sana sama-sama. Saya akan karena siapapun yang ingin belajar menjadi lebih baik, saya itu pasti mau berteman dan mau membantunya. Karena nggak cuma kamu Ika, banyak kok orang-orang yang sebelum kamu ya Mbak Ter ya, dari para warok, dari para yang waktu kemarin itu ya, semua sudah bertobat dan kita alhamdulillah membimbing mereka semua. Jadi gimana, kan kemarin udah dapat baju juga kan? Ya, Miss, sudah siap ya pakaian yang lebih baik lagi? Baju itu kemarin karena dibeliin sama netizen, terus dari Mas juga langsung dibeliin langsung itu kan, jadi kayak ngerasa kemarin beli baju mau dipakai kenapa jadi kacau balau begini, jadi ditahan, terus rencananya juga entah gimana kan, jadi udah selesai gini nggak sabar banget mau pakai bajunya karena baju masih aku simpen sampai sekarang dan bingung banget memakainya kapan, nggak ada kesempatan. Jadi semoga sekarang udah bisa pakai baju itu dan bisa masuk ke Padepokan dengan pakaian yang lebih baik. Mantap, saya suka. Oh, nanti kita ajarin Ika belajar mengaji, udah gitu kita pakai baju. Iya, baju yang soleha. Iya, baju yang soleha. Ada solehot gitu. Pakai hijab. Soalnya kan kemarin dibeliin emang. Ya, saya tahu itu yang warna hitam kan. Sampai panjang banget jilbab itu, kan yang milih. Karena gini, karena datangnya ke satu tempat kemarin itu sama Mas ya kan, jadi mbaknya bilang nggak ada hijab di sini, yang adanya ya satu pasang gitu. Karena kebetulan waktu live-nya kemarin udah mepet, udah mau 1 jam gitu, jadi Mas bilang cari yang satu pasang aja langsung, nanti kalau mau beli yang lain aja, ini dulu katanya gitu. Itu kemarin baju modelnya itu ya sepasang sama dalemannya gitu, sama hijabnya. Memang Mamas mintanya yang kayak gitu, jadi kita nggak perlu pindah-pindah lagi karena mungkin macet ya atau apa, live-nya juga kan nggak terlalu lama, jadi dia bilang cari yang satu set aja langsung sama hijabnya. Oh gitu. Tapi seharusnya kemarin itu ini aja ya kan, beli gamis terus lewatin toko hijab tuh sambil ambil hijab lagi dulu. Nenek kemarin gitu sih, cuman karena gimana ya, kita nentunya sama Mamas bilang tuh berapa yang netizen kasih itu uang yang harus dibelanjain. Kebetulan uangnya lumayan banyak kemarin, jadi pas ya. Kita cari harga segini, ya udah pas pula harga segitu. Jadi sebenarnya mau ada juga yang komen gitu beliin 2 atau 3 Mas, karena uangnya kan banyak gitu, tapi karena mungkin live-nya buru-buru ya udahlah kita beli 1 dulu. Yang penting tanda kalau emang kamu udah mau pakai baju kayak gini gitu. Iya, tapi alhamdulillah. Saya juga banyak gamis dari netizen, nanti kalau misalnya ada lagi kita bagi-bagi. Oke. Tapi bersyukur, alhamdulillah saya senang banget lihat kemauan Ika. Kalau selama ini
Kalau selama ini saya tuh suka maksa orang ya, walaupun saya nggak maksa banget, tapi saya berusaha untuk biar dia tuh mau aja gitu. Tapi kamu bertekad, kamu dalam diri kamu sendiri, waktu kamu belum ingin bertobat juga kamu bilang sama saya ingin menjadi lebih baik, tapi urusan perilaku saya sama Tuhan saya, itu urusan saya. Itu saya di situ mengambil nilai plus, saya harus berjuang untuk mendapatkan kamu. Ya, karena itu Mama juga bilang kita lagi dalam misi. Jadi kalau kamu memang dipaksa ataupun diajak sama para kesatria saya untuk menjadi lebih baik atau pakai hijab atau gimana, kamu boleh menolak dengan kata-kata yang baik dan bilang kalau ini semua masih dalam misi. Jadi nggak boleh kayak maksa gitu, nggak boleh. Jadi karena misi kita masih berjalan dan kamu juga bantuin kita, kata Mama, saya juga bantu kalian juga bantu saya. Jadi kayak kita usahakan perlahan secara baik-baik, nggak dengan pemaksaan gitu, kata Mas. Iya, saya paham banget. Tapi intinya saya senang banget kamu itu membuat perjuangan kami tidak sia-sia, karena kamu ingin menjadi lebih baik. Karena tujuan saya mau menyelamatkan kamu dan mau berjuang untuk mendapatkan kamu itu karena kamu ingin menjadi lebih baik. Dan saya merasa saya punya utang sama kamu, bahwasanya Kang Mamas harus mempertemukan kamu dan ibumu. Tapi alhamdulillah janji saya sekarang udah lunas ya. Saya nggak punya utang lagi sama kamu. Saya mau, kebetulan karena baru ini ketemu sama Nyi Indah, jadi saya mau bilang terima kasih buat Nyi Indah dan seluruh kesatria PSS yang udah bantuin saya. Dan mungkin ini memang jalan yang udah Allah kasih untuk saya. Jadi selebihnya kelanjutannya bagaimana, saya cuma bilang sama kalian untuk nggak bosan-bosan terus ngajarin saya buat menjadi lebih baik, karena udah bener-bener nggak punya siapapun. Semua udah Mamas yang bilang ini jalan hidupmu mungkin agak berat karena harus kehilangan beberapa orang. Jadi ya udah, kalian lah orang selanjutnya yang bakal nemenin. Sama kayak saya. Tenang. Kamu tahu nggak? Kaget saya. Karena dulu kan yang ada gangguan. Saya itu pengen kasih sedikit pencerahan sama kamu. Boleh. Pertama yang harus kamu terima kasih tuh sih para netizen. Karena apa? Oh, iya. Kamu tahu nggak? Saya juga sama seperti kamu. Saya tidak memiliki ayah. Dan saya itu Saya di sini. juga. Nah tuh Mbak Terulan juga. Saya nggak punya ayah dan nggak punya ibu. Dia kedua orang tuanya udah meninggal. Kalau saya tuh ayah saya udah meninggal, dan kami hidup di Padepokan itu bergantung kepada diri sendiri. Ya benar. Dan Mbak Ter Pasangan. Nah, tuh. Jadi untuk bertahan hidup, untuk mengkuatkan hidup, itu sebenarnya kita tuh cuman perlu menjadi orang yang lebih baik lagi. Kenapa? Karena dengan menjadi orang yang lebih baik, kita bisa meningkatkan kesabaran kita. Nah, dengan kita sabar, kita akan ikhlas dalam apapun yang kita alami. Kehilangan orang-orang yang kita sayang itu emang perjalanan hidup yang sangat berat, benar. Apalagi waktu kamu ingin hijrah kayak gini, di saat kamu pengen butuh dukungan orang tua kamu, terutama ibu, kamu harus kehilangan ibu kamu. Saya paham benar. Maaf, saya nggak konsen. Saya paham benar gimana rasanya. Pasti itu sakit banget. Tapi Kak, percayalah, saat saya seperti kamu juga, mereka mendoakan saya dengan tulus. Dan saat kita berjuang, mereka terus mendoakan kita, tidak pernah berhenti. Makanya ayo kita terima kasih sama netizen. Karena bagaimanapun saat ini saudara-saudara kita adalah netizen. Walaupun kadang mereka sempat kesel juga melihat saya waktu dulu, ataupun masih sekarang juga masih ada yang kesel ya, dulu gimana saya jahatnya atau gimana saya tuh bandelnya. Jadi saya minta maaf sebagai orang yang dulunya belum berubah jadi lebih baik. Saya mohon maaf kalau misalnya ada yang menyinggung netizen sekalian, karena Benar kan Mbak? karena kita harus berubah ya. Alhamdulillah sekarang hati saya udah benar-benar lapang, bisa nerima keadaan dan udah bisa yakin dan percaya kalau ini jalan yang terbaik buat saya ke depannya. Bagus, terima kasih. Saya suka semangat kamu dan saya suka motivasi kamu. Intinya menjadi lebih baik lagi dan terus semangat, sabar. Ya. Orang yang ingin dekat sama Allah, orang yang ingin mendekatkan diri sama Allah itu nggak akan mudah. Pasti ada aja rintangannya. Kamu tahu, bahkan ada orang yang dianya awalnya non muslim, dia ke muslim dan dia ingin menjadi lebih baik lagi, dia kehilangan semua hartanya. Banyak loh yang seperti itu yang saya lihat.
Tapi tidak menyerah, mereka tetap mempertahankan agamanya Allah. Insya Allah, janji Allah, siapapun yang ingin mendekatkan diri kepada aku, maka aku akan naikkan derajat. Jadi kak tetap semangat. Dan kamu pasti sering dong dengerin kami sholawatan. Gimana? Udah mulai Kamu kenapa pakai masker sih? Kamu netizen tuh kan mungkin kangen sama wajah kamu. Saya udah bilang juga sama Kang Mamas, saya izin pakai masker hari ini karena kurang enak badan. Oh, kurang enak badan. Oh iya, jaga protokol kesehatan ya. Ngomongnya pelan aja, nanti mengganggu. Jadi saya izin sama Mas hari ini, ya udah nggak apa-apa pakai aja. Soalnya besok baru mau periksa. Tadi sebenarnya udah mau periksa juga ke dokter, cuman karena masuknya gimana? Karena Mas minta datang cepet gitu. Ya udah apa yang kita mau sama kamu katanya. Jadi ya kami cuma bisa mendoakan kamu agar kamu tuh kuat dalam menjalani apapun. Kita tidak tahu babak apa lagi yang harus kita hadapi ke depannya, karena setiap hari akan ada cerita yang berbeda, benar? Tapi percayalah Kak, jika kita hidup selalu membuka lembaran baru, insya Allah kita. Karena ya saya nggak munafik, setiap harinya saya masih ada merasakan kesal, marah, emosi, sedih. Tapi saya yakin setiap harinya saya harus membuka lembaran baru. Jadi apapun yang saya hadapi hari ini, saya akan membuka lembaran baru besoknya. Jadi walaupun kita nih hari ini nih benci banget sama orang, berantem. Nah kalau besoknya kamu tuh membuka lembaran baru, pasti kamu menghilangkan kebencian. Karena sebenarnya masalah dan emosi yang kita punya itu akan menjadi penyakit di dalam hati kita sendiri, dan itu akan menyakiti diri kita sendiri. Jadi pesan saya, jadilah orang yang lebih baik lagi, setiap harinya buka lembaran baru. Dan jangan lupa senyum untuk setiap hari. Makasih pokoknya buat Ninda dan yang lain juga yang udah sering banget ngasih pelajaran buat saya. Sampai akhirnya pikiran saya benar-benar udah plong dan lega banget kalau ini yang benar-benar saya pilih. Karena ya dari kalian, dengerin kalian kayak sholawat gitu, kayak berdoa, azan, ataupun apapun lah yang kalian lakukan sebelum kalian tuh melaksanakan misi itu, saya jadi kayak ngerasa oh mungkin ini adalah penyemangat buat mereka gitu. Benar sekali. Jadi kamu tahu kenapa para kesatria selalu bersolawat setiap kali menjalankan tugas? Karena dengan solawat itu kita menjadi tenang. Solawat adalah penenang hati dan jiwa. Mbak percaya, kamu tes deh solawatan sekarang. Kamu pasti denger kan sering. Udah kamu diajarin kemarin sama Master Jim. Udah. Oh, udah. Udah coba dong solawatan, pasti netizen pengen denger. Tapi aku mohon maaf agak gagal ataupun lupa sedikit. Gak apa, aku bantu. Udah lama juga nggak salawatan gitu kan. Karena Aku bantu kamu solawatan. Kalau kamu lupa. Oke. Ayo, netizen pasti pengen denger kan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bagus banget kan suaranya Ika. Ternyata suara kamu bagus loh. Coba aja dari kemarin tuh
kamu biasakan diri kamu untuk sholat dan pasti kamu tenang kayak gini. Netizen aja tenang dengan Saya itu. tuh selama disekap sama Mat Golo nih, aku cerita dikit ya, selama disekap saya tuh nggak bener-bener nggak boleh yang namanya sholawat, baca-bacain apa ayat-ayat gitu, pokoknya nggak boleh sama sekali. Yang boleh tuh ya pokoknya nggak boleh yang berbahasa kayak berdoa gitu, nggak nggak boleh boleh. berdoa. Jadi saya tuh sholawatnya dalam hati, dan setiap saya sholawat ataupun kayak membaca ayat-ayat Al-Quran, ada aja kesatria yang bisa nembus sukma saya, kayak mereka tuh bisa bicara sama saya. Jadi tuh karena saya tuh bersolawat dalam hati, jadi mungkin kekuatan yang diberikan sama Mat Golo untuk melindungi saya tuh, disembunyikannya saya tuh jadi agak memudar. Jadi saya merasa kok tiba-tiba ada aja kesatria yang bisa ngomong sama saya gitu. Berarti kemarin waktu kamu mencoba memanggil saya itu kamu sholawatan bersolawat? dulu? Iya, saya Nah. bersolawat dulu. Itu juga sebagai contoh untuk kalian semua bahwasanya sholat itu bisa menjadi penolong kita di saat kita genting juga. Gitu. Terima kasih pokoknya Nyinda udah ngajarin banyak hal, dan bilang makasih juga sama kesatria yang lain. Jangan bosan-bosan pokoknya. Kamu juga jangan bosan-bosan untuk belajar menjadi lebih baik lagi. Sekarang kita waktunya pulang ke Padepokan. Saya akan bantu kamu. Kita mandi. Nanti kita jumpakan dengan seseorang, mana tahu dia mau. Siapa? Adalah Siapa? seseorang yang saat ini dirindukan dengan netizen. Siapa? Nampaknya ada yang terkejut betulan ini. Kamu kenapa? Enggak apa-apa Mas, ini dodonya kok ngarang ngene ngono. Ini ngono. Heran gitu. Kamu kok deket-deket saya sih? Enggak kan jarak kan, jarak. Ini jarak. Jangan gitu lah. Jangan Mas. gitu dong. Jarak kok. Jadi kita lanjutin lagi. Lanjut. Dan setelah wanita itu tuh sudah berubah menjadi cantik, apa kata warga? Apa? Mereka semua itu tetap tidak mempercayai wanita itu. Setelah itu wanita itu murka. Setelah banyaknya orang-orang kampung memusuhi dia murka dan dia mengutuk satu desa itu. Dan sampai sekarang konon katanya di desa itu tuh ketika lahir seorang anak bayi perempuan itu tidak pernah selamat. Dor! Astagfirullahaladzim. Dengarkanlah. Ya udah, nggak usah ketawa kok. Yang ketahuan kamu bukan saya Mas. Enggak, saya itu nggak ketawa. Saya cuma ngageti aja. Saya nggak kaget. Saya udah biasa dikagetkan dengan hal-hal yang membuat saya kaget. Kamu biasa kaget. Tapi ini ngomong-ngomong nih, kita kan sudah selesai menguburkan Mat Golo. Pantaslah rusak. Kalau kayak gitu rusak itu. Alhamdulillah kita sudah menguburkan Mat Golo dan juga Ibu Ika. Kita sudah menyelesaikan tugas itu, dan kini kita tuh mau beristirahat, mau santai sih sebenarnya karena kelelahan ya. Tadi kamu nyangkulnya kuat juga ya. Emang dia ada nyangkul? Hah? Emang dia ada nyangkul? Kamu lihat tadi dia nyangkul. Nyangkulnya saya Oh. lihat cuma sekali 2 kali. Kamu tahu ini bajunya ini sampai pup gini, coba ototnya keluar. Lagi gitu. Oke. Ya udah biasa aja mukamu. Kok astagfirullah. Kamu kenapa kok diem aja? Enggak apa-apa Mas. Sebetulnya sih saya ribut. Ya udah Cuman ribut coba. bukan mulut saya yang ribut, Jadi siapa? tapi kampung tengah. Iya kamu tuh kalau kampung tengah belum diisi tuh kamu tuh seharusnya diisi dulu gitu. Kok malah nangis? Ya, jangan nangis. Aduh, Aduh. Enggak. gila. Ini mau ngapain lo Master? Saya juga nggak tahu ini mau ngapain. Istirahat dong. Kita kan baru ini. Iya. Niatnya saya itu mau menghibur. Kamu mau menghibur siapa? Menghibur. Kamu nggak capek jadi baru terus? Capek sih saya jadi balu terus. Tapi saya Kalau suka. jadi kulkas? Enggak. Saya suka. Bukan suka sih, tapi memang dia kepribadiannya seperti itu gitu. Ya udah, lu gua. Apa urusan lu ya urusan lu, bukan urusan gua gitu. Emangnya kenapa?
Emangnya ada masalah ya kalau sama kulkas? Ya ada, kalau mati lampu kan nggak bisa mandi. Tapi masalahnya tuh nggak bakalan mati listrik kalau kulkasnya gitu. Kamu suka kulkas? Enggak. Jadi kamu sukanya apa? Nggak ada yang saya suka. Lo gak ada yang kamu sukai? Walah ngati lah karepe. Saya ada satu suka. Apa? Kalau channelnya naik saya suka. Kalau channel naik? Wah, ini positif naik. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Ya buat sahabat-sahabat tuh pastinya mereka juga berusaha selalu nonton, nge-share juga kan. Selalu. Belum salat lah Mas. Oh iya. Ya salawat yuk. Yuk salawat. Yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sholawat. Sambung dong. Jangan gitu. Sallu alaihi Salam. Sholawat. Solu alaihi Khairil alal anam. Allah, Allah ya Muhammad alaihi salam. Maula ya karimun habibana ya syahidina. Alhamdulillah. Salawat dan teruslah kalian berselawat kumandangan selawatan dimanapun kalian berada, baik sedang melakukan apapun teruslah kalian berselawat ya, kecuali kalau kalian lagi dalam WC baru jangan selawat, oke? Pada malam hari ini tuh astagfirullah. Kenapa Mas? Ada yang mengganggu. Tuh, ada yang mengganggu. Iya, kok dingin ya? Kamu yang bener Mas. Apakah itu buat kamu? Mbak, nyamuk. Kok gitu Mas? Karena nggak gini, di mana-mana itu kalau orang udah meninggal itu nggak mungkin dia itu jadi arwah gentayangan yang menakutkan. Kebanyakan orang kalau sudah meninggal itu memang dia itu arwahnya itu kembali langsung ya ke, ini kan kita masih di kawasan kuburannya Matkul ya. Karena kalau orang yang baru meninggal itu dia biasanya tuh masih berada di sekitar pekarangan kuburan Allah. Kamu jangan gitu, di sekitar pekarangan kuburan ataupun pekarangan rumah si ahli bait. Itu selama 7 malam itu dia mengelilingi. Nggak selama 7 malam sih, 40 hari dia keliling terus. Loh, siapa tuh tahu tuh? Kok serius banget sih? Jangan-jangan kamu takut ya? Enggak, saya nggak takut kok. Saya dengar kamu cerita. Kamu nih takut pasti. Ele. Kok ele? Dani yang takut, saya yakin, karena dia memang kucuran. Oh iya. Saya nggak takut Mas. Kamu nggak takut? Enggak. Loh, kok gitu? Karena Agak gini. lain ya.
Karena gini, waktu kemarin itu saya tuh pernah ngajakin Dani ke kuburan. Dia pucat. Bukan saya kan? Kamu yang saya ajakin. Dia pucat. Dia tuh kan nggak ngerokok kan. Jadi saya tawarin rokok. Dia mau. Saking ketakutannya di tengah kuburan dia. Saya kasih rokok. Kamu jangan ketawa, Dan. Astagfirullah. Bukan saya, Master. Jadi siapa kalau bukan kamu? Jelas-jelas. Oh ya udah nggak apa-apa. Tapi saya nggak punya rokok. Kamu bilang, nah ini siapa aja. Oh ya udah nggak apa-apa kalau dikasih. Kamu bisa juga. Emang kayak gitu dia. Kalau saat panik. Ya begitulah. Kita menjalankan misi apa lagi coba? Sepertinya saya itu masih mau mencari sisa-sisa kriminal. Masih ada. Masih. Karena banyak banget loh. Masih banyak. Masih banyak bos-bos bandar besar ya yang belum ditemukan. Masih ada Big Mouse yang belum Big tertangkap. Box. Big Mouse. Big Mouse yang belum tertangkap. Jadi kita harus menangkapnya. Karena Kita cari aja. Apa yang mau dicari? Apa yang kita cari? Saya tanya siapa? Apa Apa yang mau dicari? Apa yang nggak ada? Maksudnya cuman Ngapain nyari yang nggak ada? Kita tuh cari itu yang udahlah. Kalian denger gak? Master itu dalam Suaranya jauh ya? Suaranya jauh tuh, Master. Gimana ya? Kita cari, Master. Itu tadi minta tolong, Master. Master. Bawa kolong. nggak mungkin dibawa kolong, Master. Dia kan biasa kalau di film-film itu kan. Ini bukan film. Kalau dia lagi bawa kolong ntar dia langsung. Nanti bawa kita tangan buat dia. film. Gitu. Film. Udah pernah. Siapa? Siapa di sana? Saya di sini. Oh you. Siapa itu? Di mana? Master, ini aku nggak jebakan. Coba kan. Siapa lagi nih kita? Hah. Suaranya jelas sekali. Nggak mungkin dia gentayangan, Master. Nggak mungkin sih. Ayo kita cari, Master, kita Jangan. mana? Bahaya. Tapi kalau memang itu beneran minta tolong gimana? Firasat saya mengatakan bahaya. Saya nggak punya firasat. Memangnya kamu punya perasaan? Saya nggak punya firasat. Oh. Saya punya koper. Ayo dong, kita cari dong. Halu itu. Halo, tapi suaranya jelas loh. Semana? Sambat-sambat ada yang denger nggak? Baru komen dulu. Seperti Suaranya. ini ya, kayak habis dipukulin gitu suaranya. Cari aja, Master. Iya, siapa tahu memang ada. Bahaya. Jadi gimana? Kita balik situ lagi. Kalian ngerasa aneh nggak sih? Makin kemar itu suaranya makin berbeda. Kenapa, Master? Astagfirullahaladzim. Kok beda ya suaranya?
Malah suara kucing Kita berantem. tinggal aja tempat ini. Tinggal aja. Jadi kita kemana? Kita balik. Balik kemana? Padepokan. Kok suara kucing berantem ya? Kamu jangan kaget dong, Dan. Enggak, itu suara kucing. Jadi terkejut. Kucingnya Kamu kucing, kenapa? kucing hitam tuh saya lihat tuh. Oke. Tutup aja nih. Loh, kenapa? Kita sambil jalan dong. Ini belum Kita soalnya. jalan, oke. Ini belum soalnya. Ayo. Kamu tuh semangat dong. Hah, kenapa? Kenapa? Kamu nggak lihat itu? Apa itu? Hah? Hah? Belum lagi. Monyet itu. Udah yuk. Tinggal aja. Kamu ngapain ninggalin? Kamu mau kenapa-kenapa? Ya. Tapi kan Kalau saya udah bilang bahaya itu bahaya. Kamu tuh ngerti dong. Ngerti dong, Mbak Ter. Ini jalannya mana? sini Master, Kanan kiri juga. Kalau kanan ke rumah saya dong. kita nggak sehati. Nah, kan? Kamu nyuruh dari sini. Terserah kamu aja lah. Hati awas ada kuntilanak. Awas di situ, Mbak Ter ya. Kamu hati-hati, Mbak Ter. Kenapa? Kenapa? Allah Akbar ya Allah. Astagfirullahaladzim. Oh, saya mau pulang aja lah. Iya, kita pulang ke sana. Nah, di sana itu ada orang gantung Iya. diri. Kita ke sana aja. Terus di sana ada apa? Jalan lagi kecelakaan mukanya rata. Ya udah di sana aja. Ada rata tolong tadi Sana. kamu berani Ya memang mau ke sana. ke sana. Tapi kayaknya itu gangguan di sana tuh, Mas. Kita ke sana aja, enggak? Iya, kaget bener. Enggak, saya enggak kaget. Saya enggak kaget. Saya enggak kaget. Tenang aja. Kamu nih, aduh. Kamu jangan gitu, Master. Kamu jangan gitu. Kamu nih meninggalkan yang penonton loh. Kalian nih nggak boleh begitu. Aduh. Kamu mau lari-lari aja kamu. Sabar dong. Kok bismillah. Udah lah Master, balik aja yuk. Belum. Dua lagi yuk. Bisa yuk, bisa yuk. Yuk, bisa. Bisa yuk, asyadu. Oh, gitu. Makanya. Aneh. Aneh emang. Mbak Terde emang aneh nih. Iya, kamu tuh kenapa kok agak lain akhir-akhir ini gitu? Agak lain kenapa Master? Ya agak lain aja gitu. Agak lainnya? Agak beda ya. Bedanya apa? Jarang senyum sekarang. Senyum dong. Kenapa kok kayak gitu sih? Nggak apa-apa. Saya tahu kok ada yang lagi seneng. Jadi kita tuh. Enggak, ada yang lagi seneng. Maksudnya, Oh iya. Dia lagi seneng dia memang. Ya suka-suka nah itu aja. siapa? Ini ada begitu. Ngomong apa kalian Udah ini? pasti tuh nanti. Saya kira Iya takutnya nggak jadi. Allah. Slow dan. Iya, saya sudah selalu kan. Jangan panik. Ternyata memang mereka tuh sama-sama kameramen ternyata. Terus kan anaknya jadi apa coba itu? Anaknya jadi apa? Astagfirullahaladzim. Ya, jadi aktornya lah. Saya kira jadi tukang motretnya. Kalau kita sama-sama aktor, Iya. Jadi bintang film anaknya. Amin. Aduh. Tadi suara itu tuh itu cuman termasuk suara bisikan-bisikan. Kamu kok gitu Mbak Ter? Kamu tuh orang lagi cerita loh. Kamu ngapain tadi? enggak ada, saya ngapain Master? Saya nggak dengar kamu cerita. Jadi kita kembali aja yuk. Yuk, kembali aja lah yuk. Jadi itu
Ayo kembali. Nggak ada. Saya enggak. Saya enggak. Dia yang ngeter kan. Tidak, saya ngajak balik. Tutup dulu dong, tutup dulu. Yang bener dong. Sini. Kamu tuh nggak boleh gitu. Kita akhir aja saya. Sabar. Ini kita akhiri aja ya sahabat-sahabat semua subscriber dimanapun kalian berada. Nantikan lagi kelanjutannya, oke? Kita akhiri. Saya Chanu. Saya Lisa Blackpink. Dan juga kamu siapa? Saya Narji. Narji. Oke, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yuk.